Film diawali dengan memperlihatkan pemuda bernama Kwon Yu yang sedang bermain game online bersama teman-temannya. Saat dia tengah asik bermain game, tiba-tiba saja dia ditelepon oleh seorang wanita yang dia sendiri tidak mengenali wanita itu. Wanita tersebut menyuruhnya untuk mengantarkan HP-nya yang tertinggal di warnet tersebut. Awalnya Kwon Yu menolaknya, tapi wanita itu menjanjikan imbalan yang cukup besar. Kwon Yu pun akhirnya pergi ke sebuah apartemen tempat si wanita yang tadi menelponnya. Sesampainya di sana, ternyata pintu apartemen tersebut tidak terkunci sob. Lalu, Kwon Yu mendapati si wanita sedang asik mandi. Tapi karena Kwon Yu adalah anak yang baik, dia pun menahan diri untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Si wanita lalu menyuruhnya menaruh HP-nya di lantai 2 dekat ranjangnya. Lalu Kwon Yu segera pergi dengan membawa uang yang dijanjikan tersebut. Sebelum keluar dari tempat itu, Kwon Yu tak lupa untuk mengingatkan si wanita untuk mengunci apartemennya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita, pagi hari pun tiba, di mana ketika Kwon Yu yang sedang tertidur, ia didatangi oleh sekelompok polisi yang tiba-tiba saja menangkapnya. Dia ditangkap atas tindakan pemerkosaan dan pembunuhan wanita di bawah umur. Lah, kok bisa? Saat di kantor polisi pun, Kwon Yu diinterogasi yang mana semua bukti mengarah pada dirinya. Sementara itu, ibu Kwon Yu berusaha mencari pengacara yang bisa membantu kasus anaknya. Sebab, ibunya tidak percaya bahwa anaknya melakukan hal tersebut. Awalnya si pengacara tidak mau membantu karena si ibu memohon. Akhirnya si pengacara bernama Jung itu pun datang ke pengadilan untuk membantu kasus Kwon Yu. Tapi itu bukanlah kasus yang ringan. Kwon Yu pun dijatuhi hukuman seumur hidup dan dimasukkan ke penjara level 1. Di hari pertamanya di penjara, Kwon Yu mendapatkan bulian dari seorang napi yang sangat ditakuti bernama Ma Doksu. Tapi dengan sangat berani, Kwon Yu melawan Ma Doksu hingga ia tersungkur ke tanah. Di hari berikutnya, Kwon Yu didatangi oleh dua orang napi yang mereka memberitahu Kwon Yu tentang seorang pria tua yang sedang memakan daun. Pria tersebut ditahan akibat menjadi pembunuh berantai dan korbannya menjadi santapannya. Namun jika dilihat dari kebiasaannya, pria ini tidak suka makan daging. Bisa jadi dia juga difitnah sama seperti Kwon Yu. Keesokan harinya, ibu Kwon Yu datang bersama pengacaranya di mana ibunya mengatakan akan terus mencari bukti bahwa Kwon Yu memang tidak bersalah. Kwon Yu pun sedikit agak tenang. Di saat sedang makan, Kwon Yu didatangi oleh seorang napi yang dikatakan pembunuh berantai tadi. Dia pun memberikan Kwon Yu sebuah daun untuk mengobati lukanya. Sesaat setelah itu, Kwon Yu kembali mendapatkan kunjungan, tapi kali ini ibunya tidak hadir. Hanya si pengacara sendirian, dan ternyata si pengacara membawa kabar buruk tentang ibunya. Dikabarkan ibunya meninggal akibat gantung diri, dan Kwon Yu tidak bisa menghadiri pemakaman ibunya meski sudah diusahakan oleh si pengacara. Di saat Kwon Yu sedang berduka, tiba-tiba Ma Doksu mau menikam Kwon Yu dari belakang, tapi ternyata Ma Doksu malah mendapatkan serangan dari Kwon Yu yang dikala itu sedang memegang sebuah pisau. Di saat sipir penjara menyuruhnya menjatuhkan pisau tersebut, dengan seketika Kwon Yu menusuk dirinya sendiri, sehingga hal itu membuat dia dan Ma Doksu harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi di tengah perjalanan, Kwon Yu menyerang para sipir, dan ternyata itu adalah bagian dari rencananya untuk meloloskan diri sesuai saran dari napi yang memberikannya daun di kala itu. Di tengah perjalanan melarikan diri, Kwon Yu menjumpai turis yang mobilnya sedang mogok. Kwon Yu membantu orang itu dan akhirnya dia diberikan mobil oleh orang tersebut. Di malam harinya, si pengacara dikagetkan dengan kedatangan Kwon Yu. Si pengacara mengatakan ibunya mati bunuh diri, tapi di sini Kwon Yu merasakan ada yang janggal dari ucapan si pengacara, dan secara tiba-tiba polisi sudah datang ke tempat itu karena sebelumnya si pengacara sudah menelpon polisi. Kwon Yu pun segera kabur dari tempat itu. Namun sebelum itu si pengacara telah memberikan sebuah kalung peninggalan milik ibu Kwon Yu. Di sebuah warnet, Kwon Yu mencari informasi mengenai kasus yang menimpa dirinya dan mencari informasi tentang orang yang sudah memfitnahnya. Nah, di sini Kwon Yu mendapatkan sebuah bukti dari seorang hacker yang berhasil meretas pusat data di kota itu. Pada video ini, Kwon Yu yang baru saja mengantarkan HP si wanita keluar dari apartemen itu dalam waktu 3 menit saja. Dalam waktu segitu, sangat tidak mungkin jika Kwon Yu yang melakukan hal tersebut.
Video yang sudah beredar di internet itu pun membuat tim investigasi mencari tahu riwayat tentang keberadaan wanita bernama Jisoo. Jisoo inilah wanita yang dibunuh, geng. Yang mana Kwon Yu lah yang dituduh sebagai pelakunya. Sementara dari rekaman CCTV yang beredar, terlihat Jisoo bersama seorang pria. Pada pukul 3 dini hari, wanita itu meninggalkan klub bersama seorang pria dan anehnya, pria itu tidak pernah dijadikan subjek penyelidikan. Seketika itu, Kwon Yu mendapatkan telepon dari seorang pria teman game online-nya. Dia mengajak Kwon Yu untuk bertemu di sebuah kafe. Dan ternyata teman pria yang tadi menelponnya adalah seorang wanita bernama Youl. Seketika itu Kwon Yu kaget karena di telepon suaranya laki-laki. Dan ternyata Youl menggunakan aplikasi pengubah suara. Singkat cerita, Kwon Yu diajak ke rumah Youl yang merupakan seorang hacker. Di kala itu, datanglah 3 orang lainnya yang ternyata mereka adalah teman-teman game online Kwon Yu. Mereka datang untuk membantu Kwon Yu. Mereka bernama Pandu, Pak Dekim, Benny, dan ada 2 teman lainnya yang belum bisa berkumpul. Di sini Youl mulai menyelidiki kasus yang menimpa Kwon Yu. Sementara itu, Kwon Yu dan Pandu menyelidiki pria berjas yang sangat mencurigakan. Kwon Yu pun mengikutinya. Pria berjas itu membawa sebuah peti alat musik ke dalam sebuah rumah. Merasa ada yang aneh, Kwon Yu pun memata-matainya. Terlihat petugas kebersihan yang tengah membersihkan lantai yang berlumuran darah. Sementara Pandu berhasil mengikuti 2 orang pria yang membawa kotak alat musik ke sebuah truk yang sebelumnya telah diselidiki oleh Youl. Truk itu mengarah ke sebuah gedung yang mana gedung tersebut memiliki sistem keamanan yang sangat canggih. Kemudian mereka menyusun rencana agar bisa masuk ke gedung tersebut. Di sini Pandu bertugas memutuskan kabel jaringan yang ada di gedung itu, agar jaringannya terganggu. Lalu, Pak Dekim dan Benny menyamar sebagai teknisi jaringan, yang tujuannya agar bisa meretas server dari gedung tersebut. Setelah Youl terhubung ke server gedung itu, dia pun dapat memantau CCTV yang ada di gedung tersebut. Di sini, Kwon Yu mulai menyelinap ke gedung itu, dan alangkah kagetnya dia ketika melihat isi dari kotak alat musik tersebut, ternyata berisi mayat seorang artis yang sangat terkenal. Tak berselang lama, datanglah beberapa orang ke ruangan itu, dan ternyata terdapat suatu organisasi yang bertugas untuk memalsukan pelaku pembunuhan dan menggantinya dengan orang yang tidak bersalah. Sama halnya dengan yang dialami oleh Kwon Yu. Ternyata, bos dari organisasi itu adalah Jung, si pengacara. Dia merupakan seorang hacker yang psikopat. Dia disewa oleh kliennya untuk merekayasa suatu kejadian. Di sini Kwon Yu dan teman-temannya ingin menyelidiki dalang di balik semua kasus ini. Mereka pun mulai menyelidiki sidik jari dari wanita yang akan dijadikan korban fitnah selanjutnya. Perempuan ini bernama Reni. Di sini Youl berhasil menyadap telepon Reni, yang mana dia sedang ditelepon oleh seorang wanita dan suara wanita tersebut sama persis dengan wanita yang pernah menelpon Kwon Yu. Kwon Yu pun mengikuti Reni agar tidak terjadi hal yang sama seperti yang ia alami. Tapi tiba-tiba, Reni dijemput oleh seorang pria yang sangat misterius. Kemudian Kwon Yu segera mengejarnya, menggunakan mobil pemberian turis yang pernah ditolongnya. Sayangnya, di tengah aksi kejar-kejaran itu, mobil Kwon Yu tiba-tiba mogok, dan Kwon Yu sudah terkepung oleh polisi. Tapi secara tiba-tiba pula, muncullah sebuah truk yang menghantam mobil polisi tersebut, dan ternyata itu adalah Madoksu. Kwon Yu pun dibawa ke markas Madoksu, yang mana di sana dia disiksa oleh Madoksu bersama anak buahnya. Tapi, Youl yang sedari tadi mengikuti Kwon Yu berhasil mengarahkan polisi ke tempat persembunyian Madoksu, sehingga Kwon Yu bisa kabur dari Madoksu. Di tengah perjalanan, Youl mencurigai ada alat pelacak yang ditanamkan pada kalung milik ibunya. Dan benar saja, itu adalah ulah Jung. Dengan sangat terpaksa, Kwon Yu akhirnya membuang kalung tersebut. Di sini, Kwon Yu dan teman-temannya berhasil melumpuhkan satu persatu anggota si Jung. Dan Youl pun berhasil meretas media massa sehingga pelaku pembunuhan sebenarnya dapat tertangkap. Sehingga Reni terbebas dari fitnah yang telah direncanakan Jung. Jung pun terlihat marah karena aksinya gagal. Saat melampiaskan kemarahannya, dia menyadari bahwa Kwon Yu sudah berada di ruangan rahasianya. Jung pun segera bergegas menuju ruangan rahasianya. Tapi Kwon Yu memukulinya hingga babak belur. Di ruangan ini, terdapat video kejadian yang sebenarnya. Mulai dari dia difitnah,
sampai video ibunya yang telah dibunuh si Jung. Ketika Kwon Yu hendak menyalin semua data itu, tiba-tiba Ma Doksu sudah berhasil menangkap semua teman-temannya. Dan Kwon Yu pun segera meninggalkan tempat itu untuk menyelamatkan teman-temannya. Kwon Yu berhasil melumpuhkan satu persatu anggota Ma Doksu dan segera kabur bersama teman-temannya. Sementara itu, si Gila Jung berhasil memanipulasi berita dengan menampilkan tindakan penculikan yang dilakukan oleh Kwon Yu dan teman-temannya, sehingga Kwon Yu dan teman-temannya menjadi buronan polisi. Di sini terlihat Kwon Yu menyerahkan diri kepada pihak polisi, sementara si Gila Jung bersenang-senang atas keberhasilannya. Tapi di saat itu pula, dia teringat akan suatu hal, bahwa flash drive milik Kwon Yu masih menancap pada komputer miliknya. Sehingga hal tersebut membuat Youl bisa dengan leluasa menguasai komputer milik Jung. Dan semua data yang ada di komputer Jung dapat dipindahkan ke server milik Youl. Di sini ada dua orang teman lagi yang menyusul mereka untuk membantu si pria ini dan wanita yang amat seksi ini. Mereka juga teman game online Kwon Yu. Di sini mereka bertugas sebagai reporter untuk menyiarkan fakta yang sebenarnya. Dan mereka terhubung ke stasiun TV yang telah diretas Youl. Dari siaran yang mereka beritakan dan video yang mereka bocorkan, masyarakat dan polisi akhirnya tahu fakta yang sebenarnya, bahwa Jung telah memfitnah Kwon Yu dan para korban lainnya. Hingga akhirnya Jung berhasil tertangkap bersama Ma Doksu dan anak buahnya. Di scene akhir, terlihat Kwon Yu dan teman-temannya berkumpul dan melanjutkan hidupnya dengan bahagia. Di sini kerjasama mereka sebagai satu tim, bukan hanya di dunia game, tetapi juga di dunia nyata, terlihat sangat kompak. Sehingga berhasil menjebloskan Jung, si hacker psikopat, ke penjara. Dan film pun berakhir dengan sangat santuy. Itulah alur cerita dari film Fabricated City yang rilis pada tahun 2017. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Hai!